Minggu 26 Februari 2023 merupakan Minggu Prapaskah yang pertama. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Masa Prapaskah biasa dikenal sebagai masa retret agung bagi seluruh umat beriman. Masa ini diawali dengan pewartaan Injil tentang godaan setan terhadap Yesus di padang gurun. Setelah membaca keseluruhan kutipan Injil Matius untuk Minggu Prapaskah pertama, aku tertarik pada sabda Yesus, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Ini aku katakan sebagai penalti terhadap godaan setan, sebagaimana tendangan penalti yang hampir dapat dipastikan akan menghasilkan gol. Sabda Yesus ini secara telak telah mengakhiri semua godaan setan terhadap Yesus. Menyembah Allah suatu keharusan. Menyembah Allah berarti Allah berkuasa dan ketundukan mutlak dari yang menyembahnya. Dengan sabda ini, setan seharusnya menyembah Allah, bukannya minta disembah. Ini adalah kesalahan telak yang tidak terampuni. Hubungan kekuasaan dan ketundukan itu menuntut kesetiaan mutlak. Siapapun tidak dapat tidak harus menuruti semua kehendak yang disembahnya. Siapapun tidak dapat tidak harus tidak berpaling dari yang disembahnya. Setan jelas-jelas menunjukkan pemberontakannya terhadap Allah. Ia tidak mau menyembah Allah, tapi sebaliknya menuntut Allah yang menyembah Dia. Setan tidak sekadar tidak setia, tetapi sungguh mengkhianati Allah. Ketidaksetiaan itu jelas membawa konsekuensi berat. Orang menyamakan diri dengan yang seharusnya disembah. Kehancuran diri adalah konsekuensi daripadanya. Pemberontakan setan membawa konsekuensi kehancuran pada dirinya sendiri. Mencermati godaan setan, aku temukan bahwa setan bukanlah oknum yang bodoh. Ia sangat mengenal siapa Allah dan siapa manusia yang digodanya. Ia bukannya tidak tahu bahwa Allah sungguh mengasihi umat manusia. Ia juga bukannya tidak tahu bahwa tindakannya akan menghancurkan dirinya. Yang terpenting daripadanya adalah bahwa setan sungguh mengenali pribadi yang digodanya. Ia tahu siapa Yesus. Ia tahu apa yang diemban oleh Yesus. Ia mengenali seutuhnya siapa Yesus sebenarnya.
Dari sini aku berpikir bahwa sebenarnya setan mengenali diriku melebihi pengenalanku pada diriku sendiri. Ia tahu cacat celah umat manusia sejak awal mula. Ia tahu cacat celah keluargaku sebelum aku lahir. Ia pun tahu cacat celahku sepanjang perjalanan hidupku. Sekilas tampak padaku setan seolah budi murni yang mengetahui segala sesuatu, terutama tentang diriku. Ia tahu masa laluku dan yang sedang kupikirkan. Ia pun senantiasa membimbingku dengan penalaran yang sungguh meyakinkan. Setan menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ia menunjukkan berbagai kekuatan dan kekuasaan yang ada. Ia meyakinkan pribadi manusiawi bahwa semuanya itu ada dalam genggamannya. Hanya dengan menyembahnya, segala sesuatu terpenuhi, bahkan seluruh dunia. Yang dipersoalkan adalah bagaimana tahu dan mengenali setan. Kalau Allah tentunya bukan godaan. Disebut godaan karena yang berbuat adalah setan. Dari penceritaan Matius, sangatlah mudah bagi Yesus untuk mengenali setan. Ia tahu siapa yang membawanya dan menggodanya. Tapi bagaimana dengan pribadi manusiawi? Aku memperhatikan sungguh kata godaan. Kata itu menunjukkan sesuatu yang menarik perhatian pada suatu situasi tertentu. Kuperhatikan dari penggunaan sehari-hari, kata itu pada dasarnya tidak mengandung paksaan, bahkan bukan pemaksaan, sekadar tawaran dengan iming-iming tambahan yang akan membuat orang tertarik. Oleh karena itu, menelisik kisah Yesus dan setan, pada dasarnya setan tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menekan atau memaksa orang untuk mengikuti dia atau bahkan menyembah dia. Setan memang cerdik, tapi tidak memiliki kuasa apapun. Dari sini aku pikir tentang tanggung jawab pribadi manusiawi. Setan tidak akan pernah bertanggung jawab atas perbuatan manusia. Seseorang tetap harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Kalau seseorang mengikuti setan, ia harus mempertanggungjawabkan keputusan bebasnya. Sampai di sini masih tersisa permasalahan bagaimana mengenali setan. Tanggapan-tanggapan Yesus terhadap godaan setan menunjukkan padaku bahwa segala sesuatu haruslah ditempatkan sebagaimana mestinya. Orang memang harus makan, tetapi untuk memperoleh makanan, orang tidak dibenarkan mencuri atau merampok makanan orang lain. Orang harus bekerja atau memperoleh makanan dari orang yang tulus memberikannya. Tujuan makan pun penting diperhatikan. Orang makan untuk menjalani hidup dengan baik. Tidak perlu mahal, yang penting sedap dan mengenyangkan. Orang makan untuk menjaga kesehatan. Tentu sudah sangat dipahami bahwa orang pun perlu menata makanannya. Tidak boleh sembarangan makan makanan. Demikian pula dengan berbagai kemampuan diri dan kekuasaan. Orang perlu memperhatikan bagaimana kemampuan diri dan kekuasaan digunakan. Kemampuan diri dan kekuasaan seharusnya membawa manfaat besar bagi sebanyak mungkin sesama. Dengan kata lain, kemampuan diri dan kekuasaan bukanlah untuk diri sendiri. Maka, sejak awal orang seharusnya tahu keberadaan setan. Ia selalu mengarahkan orang untuk berbuat jahat. Dalam keadaan lapar, orang akan diarahkan untuk mengesampingkan tatanan moral dan etik demi makanan. Ketika orang mengalami hinaan kuat, ia akan diarahkan untuk menggapai segala sesuatu untuk menghilangkan berbagai hinaan. Ini kiranya yang dapat digunakan untuk mengenali keberadaan setan dalam suatu situasi konkret. Setelah mengenali kecenderungan dasar setan untuk mengenali keberadaannya, aku merasa perlu mencermati godaan setan terhadap Yesus. Aku melihatnya dari 3 dimensi pribadi manusiawi.
yakni fisik, jiwa, dan rohani. Menurutku, godaan setan itu terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasariah hidup manusiawi. Secara fisik, orang memiliki kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Secara kejiwaan, orang membutuhkan terpenuhinya kebahagiaan. Dan secara rohani, orang menghendaki keabadian hidupnya. Orang berpuasa, meskipun baru satu hari, tentulah akan merasakan kelaparan. Pikiran tentu akan terarah pada makanan yang enak dan banyak. Meski kesadaran masih terjaga, namun apabila kondisi lapar terus berlangsung hingga berhari-hari, orang akan hilang kesadarannya dan berbuat apapun demi menghilangkan rasa laparnya. Yesus memiliki kuasa ilahi. Ia mampu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Setan tahu hal ini, maka ia menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dari tanggapan Yesus, aku mendapati bahwa kesadarannya masih terjaga. Ia tahu harus segera makan. Namun ia pun tahu bahwa ia tidak boleh menyalahgunakan kuasanya untuk menuruti kemauan setan. Dari tanggapan Yesus, aku temukan bahwa orang tidak hanya melulu atau terpaku pada urusan makan. Makan memang seharusnya, tapi orang pun butuh yang lain untuk menjalani hidup. Dimensi fisik tidak semata urusan makan. Orang pun perlu memperhatikan kebutuhan sandang dan papan. Orang hidup seharusnya didasarkan pada semua sabda Allah. Kebersamaan hidup harus ditata. Bukankah dalam 10 perintah Allah terdapat tatanan nilai untuk menata hidup bersama umat manusia? Orang harus menghormati sungguh kesucian perkawinan. Ini terdapat pada perintah jangan berzinah. Sikap adil terdapat perintah jangan bersaksi dusta. Tatanan hidup bersama ini tentu akan berpengaruh langsung bagi kebahagiaan hidup tiap individu. Tatanan sosial seharusnya menjamin hak-hak asasi setiap individu. Tatanan sosial sudah sewajarnya menjamin eksplorasi diri setiap individu. Oleh karena itu, orang hidup tidak melulu pada urusan makan. Orang harus memikirkan keseluruhan hidupnya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Demikian pula dengan berbagai bentuk kekayaan duniawi lainnya seperti kendaraan, uang, dan senjata. Semuanya untuk kesejahteraan hidup umat manusia, bukan hidup umat manusia untuk harta benda duniawi. Minggu pertama masa Prapaskah ini dimulai dengan kisah pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Menurutku, ini baik bagi umat beriman untuk merefleksikan diri dengan menggali berbagai godaan yang teralami selama ini. Adakah godaan fisik biologis lebih dominan? Ataukah godaan kebutuhan-kebutuhan psikis seperti kasih sayang, kebutuhan untuk dihargai dan dicintai? Ataukah godaan rohani untuk memiliki kekuasaan ilahi? Dengan mengenali berbagai godaan ini, aku rasa orang juga akan menyadari seberapa kuat pertahanan dirinya. Apakah mudah jatuh ke dalam godaan, ataukah mampu mengatasinya meskipun terasa berat? Satu hal yang kurasa pasti adalah bahwa ujung dari semua godaan pada akhirnya adalah menjauhkan diri dari Allah. Setan menggoda manusia untuk sama seperti dirinya, yakni memberontak terhadap Allah. Orang digoda agar tidak setia lagi kepada Allah. Semoga masa Prapaskah ini mempersiapkan diri semakin kuat dalam menghadapi berbagai godaan. Amin.